dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sering mendengar istilah Islam kemajuan ini, Prof. Saya ingin bertanya, apa kaitan Islam dengan kemajuan itu sendiri, Prof? Iya, hubungannya sangat erat sekali. Sehingga Islam bisa disebut sebagai agama kemajuan, dinul hadarah ya. Selain watak-wataknya yang lain, dinur rahmah wassalama, Islam adalah agama kasih sayang, keselamatan dan perdamaian. Ada juga bisa dilihat Islam sebagai dinul adalah, agama keadilan, karena kuat sekali pesan untuk menegakkan keadilan. Nah, sekarang kita munculkan istilah baru, dinul hadar, agama kemajuan. Ya karena satu, Islam dengan wahyu Al-Quran didukung oleh Al-Hadith sangat-sangat kuat dan keras sekali mendorong kemajuan kehidupan manusia. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah yang dalam sejarah Islam telah mewujudkan peradaban maju. Ya. Maka ada organisasi seperti Muhammadiyah mengusung suatu wawasan Islam berkemajuan, yaitu satu pemahaman Islam sebagai agama kemajuan. Tentu dengan maksud umat Islam hidupnya dari waktu ke waktu maju, menjadi unggul, pemegang supremasi peradaban, dan tak terkalahkan karena menguasai prasyarat-prasyarat dari kemajuan itu. Saya suka dengan National Geographic nontonnya. Jadi akhir-akhir ini ada YouTube yang menyatakan bahwa NASA itu punya pegawai satu. Dia itu menyelidiki langit. Dan dari penyelidikan itu ternyata dia melihat bahwa antara bumi dan langit itu kadang pada saat 10 hari terakhir, Lailatul Qadar kalau kita kenal ya, itu beda cahayanya. Dari situlah dia memeluk Islam. Nah, artinya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana keadaan pada saat Lailatul Qadar itu. Sementara NASA, ilmuwannya baru tahu sekarang. Artinya kan kemajuannya sejak zaman dahulu kala dan banyak penemuan yang Ya, lain. boleh jadi manusia, termasuk umat Islam atau non-Muslim, baru bisa membuktikan kebenaran Al-Quran sekian abad kemudian. Ya. Tidak dipahami secara langsung ketika Al-Quran diturunkan. Dan inilah membuktikan bahwa Al-Quran dengan informasi ilmu pengetahuan itu dekat. Apalagi jika ilmu pengetahuan itu dikembangkan atas keyakinan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian, pengkajian, pengamatan kita terhadap fenomena alam itu akan bersesuaian dengan isyarat Al-Quran. Ya, seperti mana dijelaskan tadi, Lailatul Qadar sekian abad yang lalu mengisyaratkan bahwa ketika Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar ya, Laila itu malam. Pada Lailatul Qadar itu ya, sekarang secara empiris, secara saintifik bisa dibuktikan ya. Walaupun ya tentu ya alam semesta ini bercahaya ya. Tidak hanya karena pas ada Lailatul Qadar, mungkin akan bercahaya kalau penduduk bumi ini terdiri dari orang-orang yang bercahaya, yang hatinya suci, yang hatinya bersih, berzikir pada Sang Pencipta. Jangan-jangan itu juga akan bisa membawa cahaya ke dalam kehidupan, ke dalam kehidupan semesta bumi ya. Karena Islam dengan Al-Quran sudah lama mengatakan ada hubungan ya, antara Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hubungan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan ciptaannya, baik manusia, alam,
Maka kalau antara makhluk ya berhubungan baik dan erat dengan Al-Khaliq, itu akan membawa ya ada yang menyebut cahaya. Maka ya alam semesta, bintang, bulan, planet-planet kita lihat bercahaya, tidak terlepas dari sumber cahaya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak terlepas dari manusia yang dihadirkan untuk hidup di bumi. Maka inilah energi positif. Apa yang disebut NASA tadi itu yang menjelaskan dan menegaskan ada konfirmasi, ada korelasi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dipersembahkan oleh Prof, bagaimana yang sudah dijelaskan tadi tentang Islam agama kemajuan, mengapa sih Prof mengapa Islam mengadakan konsep berkemajuan gitu Prof? Ya, pertanyaan ini sudah pernah juga muncul. Ya. Mengapa Islam membawa konsep dan ajaran berkemajuan? Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ini ingin kehidupan manusia ini ya, maju dan berkemajuan. Jadi perintah Allah, titah Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Aku menjadikan di muka bumi ya, khalifah. Ada dua tafsir itu. Khalifah dalam arti generasi yang datang belakangan, yang melanjutkan, mengganti, meneruskan dan melanjutkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi generasi kita dari Adam alaihissalam hingga kita sekarang dan akhir zaman itu bukan generasi pertama. Mungkin sudah yang ke 1000, ke 1.000.000 atau lebih ya, yang telah diciptakan oleh Allah. Maka khalifah generasi Adam sekarang ini pelanjut, pengganti. Nah, tafsir kedua, khalifah itu pengganti Allah untuk membangun bumi. Allah sebagai sang pencipta bisa saja membangun bumi, ya, membangun peradaban di muka bumi, tetapi Allah mendelegasikan kepada manusia ciptaannya. Nah, dengan pengertian kedua ini, ya, maka manusia sebagai khalifah Allah ini harus bekerja bersama untuk membangun kehidupannya di bumi. Dan itulah peradaban. Saya mengusulkan istilah khilafah, bukan khilafah politik, ya, tapi khilafah peradaban. Not political caliphate, but civilizational caliphate. Apa maksud khilafah peradaban? Ya, manusia membangun peradaban di muka bumi itu. Maka diturunkanlah Islam sebagai agama peradaban. Bang, ini ada kawan kita nih ingin bertanya. Oh, ya silakan. Siapa itu? Si Bapak MC Kondang. Assalamualaikum BD, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kenapa Islam mendorong kita untuk berkemajuan atau berkembang? Terima kasih BD. Ya, ini pertanyaan ini sudah sering muncul dan sudah pernah saya jawab di ruangan ini ya. Bahwa mengapa Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mendorong umat Islam khususnya untuk berkemajuan. Ya, tentu tadi sudah terakhir juga saya jawab agar kehidupan manusia ini tidak statis, ya, tidak stagnan, berhenti, apalagi mundur ke belakang, ya, bukan berkemajuan tapi berkemunduran. Mengapa? Ya, ya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau peradaban yang diciptakan oleh manusia semakin maju, manusia akan mengambil manfaatnya. Lihat,
kemajuan IT, information technology, dari waktu ke waktu kan membawa manfaat bagi kita, mudah berkomunikasi. Ini Mas Ramzi yang bertanya ini nggak perlu hadir di kampus PMI Malela di Sumbawa ini, tapi bisa bertanya ya. Ya, atau jangan-jangan juga bisa lihat kita sedang berbicara sekarang itu. Nah, itulah antara lain ya, agar manusia mengambil manfaat dari kemajuan peradabannya sendiri. Namun yang kedua selain itu, sebenarnya Allah ingin menguji apakah kita manusia ciptaannya ini dari generasi ke generasi, mungkin sudah lebih miliaran generasi ya, yang dihadirkan Allah di muka bumi ini ingin menguji, sanggupkah kita mengemban misi sebagai khalifatullah ya, untuk membangun khilafah peradaban tadi itu. Jadi ada nilai ujian, mungkin Allah Subhanahu wa taala ya, bisa membandingkan generasi yang kesekian ya, dari umat manusia Adam hingga kita sekarang ya. Apakah lebih baik dari generasi yang sebelumnya, yang sebelumnya atau tidak? Jadi ada dimensi ujian di dalamnya gitu. Nah, inilah yang seharusnya dipahami oleh umat Islam, bahwa Islam adalah agama peradaban, kemajuan, dinul hadara, maka harus mendorong umat Islam ini untuk berubah dirinya sendiri dulu, baru kemudian melakukan perubahan terhadap orang lain. Tapi tentu perubahan yang positif. Ya, perubahan itu dalam menata dan memajukan kehidupan bersama ini. Nah, itulah Islam yang fungsional, berfungsi sebagai dinul hadara, agama kemajuan, agama peradaban, dan juga tentu ya didasari pada pemahaman kita yang kita bahas di awal ya, berapa waktu lalu, Islam juga agama perubahan, dinut taghir. Maka perubahan untuk apa ya? Untuk kemajuan. Lebih maju. Dan ini yang akan kita bahas pada episode lanjutan ya, secara sistematis hingga nanti di akhir Ramadan ini kita bisa menyimpulkan ya, bagaimana kita mewujudkan perubahan untuk kemajuan peradaban. Dipersembahkan oleh Ya, Anda, bagaimana kita ini umat Islam bisa mewujudkan kemajuan yang diinginkan Islam secara nyata? Ya, tentu tiada lain ya, pertama dan utama kita harus menangkap pesan perubahan untuk kemajuan dari Islam itu. Karena tidak semua umat Islam memahami bahwa Islam itu agama perubahan Betul. dan agama kemajuan. Disangka hanya agama ritual, agama sholat, peribadatan. puasa, zikir itu ya. Yang kedua, tentu harus kita mampu untuk membaca dan menemukan ya, pesan perubahan dalam sumber-sumber Islam. Maka harus pahami Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Quran secara sebenar-benarnya, luar biasa ya, pesan dan ajaran untuk perubahan. Nah, yang ketiga ya, kita mulai menerapkan perubahan, kita mulai menggerakkan kemajuan secara individual, kemudian secara berkelompok dalam komunitas. Maka di PMI Malela ini ada pelajaran penting, tarikh al-hadara al-islamiyah, sejarah peradaban, supaya belajar dari sejarah yang telah dilakukan oleh umat Islam sebelumnya, pernah maju, pernah mundur sampai sekarang, dan juga kemajuan dari umat-umat lain. Anak-anak ada yang ingin bertanya? Coba ada yang mau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ismi Faiz Maulana, ana min faslis sani asar. Ya abati, indis soal, kaifa mafhumut taqaddum fi daw'il Islam kamilan syamilan. Syukron. Dalam Syukron jazilan ya Faiz, Maulana. siswa kelas 12 SMA di Amalela. Tadi bertanya dalam bahasa nggak paham kan? Kaifa bagaimana? Hah? Ya betul. Ya hanya kaifa saja ya. Ya. Bagaimana pemahaman atau sebenarnya apa ya, pemahaman Islam dan bagaimana penerapannya di dalam mendorong ya, kemajuan peradaban, kemajuan kehidupan ya. Nah, terhadap pertanyaan ini yang sebenarnya juga sudah banyak saya singgung ya, pada sebelumnya dan pada sesi sebelumnya ya. Tiada lain adalah ya, kita memahami pesan perubahan dan kemajuan dari Islam itu sendiri. Ya. Maka lewat tadabbur Al-Quran pada bulan Ramadan ini ya, kalau ya bisa, bukan kalau bisa, seharusnya kita menangkap. Tahu-tahu kita temukan ayat afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak mikir gitu. Ini harus mendorong kita mikir. Afala ta'qilun. Ngapa kamu tidak mendayagunakan akal? Atau afala yatadabbaru al-Qur'an, mengapa mereka tidak memahami Al-Qur'an secara mendalam sampai memahami pesan di balik teks-teks ayat. Itu kalau kita lakukan itu ya, maka umat Islam akan tergerak untuk melakukan perubahan, akan merancang kemajuan dalam kehidupan dan dalam peradabannya. Nah, jadi bagaimana yang pertama ini, tangkaplah semangat Islam. Saya ingin katakan, tangkaplah api Islam. Ya. Jangan hanya memegang abu Islam, tapi api Islam, semangat Islam untuk kemajuan peradaban. Dan kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, antara lain ya, bahwa kemajuan itu ya sangat-sangat dipengaruhi oleh penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ungkapan Ali bin Abi Thalib ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhirat, dan keduanya juga harus dengan demikian. Berarti berkait ada dengan ayat yang pernah saya pahami ayahanda. Ini ayat waltang dur nafsun maqaddamat. Ya, itu mengandung arti haruslah kita menyiapkan diri untuk masa depan. Terjemahan pasnya, dan hendaklah setiap diri self melihat, bukan kita melihat dengan penuh kesadaran apa yang bisa dia hadirkan untuk masa depan. Dengan berorientasi pada masa depan, orientation to the future, ini membuat manusia berkemajuan. Tidak sekedar ke belakang boleh, tapi untuk mengambil pelajaran, tapi ke depan, back to the future. Nah, Islam agama yang berorientasi pada masa depan ya, sehingga kita bisa merancang masa depan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan inilah dinamika peradaban, sekaligus mencerminkan dinamika keagamaan dan keislaman kita sebagai penjelmaan dari Islam sebagai agama kemajuan dan Islam sebagai agama peradaban. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.